Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah Masjid Nurul Ilmi, Ustaz kita Kiai Haji Najmuddin, Ketua Takmir ya, Pak Romi ya, Pak D. Iskandar dan yang lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di sela-sela kesibukan dan aktivitas kita masih diberikan kesempatan untuk duduk sejenak berkumpul setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, duduk sejenak mendengarkan beberapa ayat Al-Quran dibacakan dan hadis Nabi, kiranya mampu mengundang datangnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu kita ikhlaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, judul pengajian kita malam ini adalah tentang muraqabah. Sebelum memulai, saya ingin mengawali dengan dua kejadian. Yang pertama terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua terjadi pada khalifah kedua Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tersebutlah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Seorang perempuan dari kafilah Ghamidiyah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini terus terang di hadapan Nabi telah melakukan perbuatan zina. Ya Rasulullah, hukum saya, rajam saya. Rasulullah tidak langsung menghukum. Bahkan perempuan ini disuruh pulang dulu. Apa buktinya dia melakukan perbuatan zina? Tidak ada saksi. Pulang dulu, pulang. Betul ya Rasulullah, saya melakukan itu. Kemudian Rasul bertanya, apakah seperti timba masuk ke dalam sumur? Betul ya Rasulullah, seperti timba masuk ke dalam sumur. Bahasa kinayah.
bahasa kiasan. Tapi tetap disuruh pulang oleh Rasul. Tidak beberapa bulan kemudian dia datang, "Ya Rasulullah, ini buktinya. Saya sudah hamil. Hukum saya." Nah, ini agak aneh nih. Dia datang kepada Rasul terus terang dan minta dihukum. Pulang, bilang Rasul, pulang. Tunggu sampai engkau melahirkan. Rasul memberikan kesempatan untuk perempuan ini. Dia sudah bertaubat betul-betul dan menyesali perbuatannya, minta dihukum. Pulang. Beberapa bulan kemudian dia datang lagi, "Ya Rasul, bayi ini sudah lahir. Hukumlah saya, rajamlah saya." Rasul masih memberikan kesempatan, pulang. Disusui dulu sampai dia selesai menyusui sapi. Dan betul dia datang 2 tahun kemudian, dan di tangan anaknya ada sepotong roti. "Ya Rasul, alasan apa lagi untuk menunda hukuman terhadap saya? Alasan apa lagi? Ini buktinya, dia sudah makan." Kemudian Rasul memerintahkan sahabat untuk menyiapkan, menggali lubang sampai ke leher dan dimasukkan perempuan ini, ditimbun badannya, tinggal kepalanya yang muncul. Kemudian dilempar pakai batu sampai tewas. Khalid bin Walid, salah seorang eksekutor pada saat itu, terpercik darahnya dan ngomel, "Dasar perempuan yang melakukan dosa." Nabi marah pada saat itu. Siapakah yang mulia di antara kita ini selain perempuan ini yang melakukan dosa, dan dia mengakui perbuatannya dan dia minta dihukum. Siapakah? Apalagi bila dibanding dengan sekarang, nyata-nyata sudah salah masih berkelit-kelit. Ya Pak Romi, Pak Polisi, kalau begini penduduk Madinah, nganggur itu polisi. Tidak perlu ada jaksa, tidak ada perlu hakim, apalagi KPK. Penduduknya jujur. Kejadian kedua pada khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu adab kita terhadap para sahabat itu adalah manakala disebut namanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah meridai. Umar bin Khattab ini salah seorang pemimpin yang sering melakukan sidak. Kalau sekarang ini ada istilah sidak, itu kurang tepat juga. Wartawan dibawa, sidak katanya, diekspos. Bahkan tidak usah membawa wartawan lah, bisa selfie sekarang. Nah, jangankan sidak, ke kuburan aja selfie. Kuburan selfie. Nah, ini juga banyak dibahas di grup ya. Kita kadang-kadang tidak bisa menempatkan antara syiar dan pamer.
Ada orang kalau syiar itu untuk kejayaan Islam, tapi pamer untuk diri sendiri, dia punya keuntungan di situ. Contoh begini, ini saya sependapat dengan salah seorang mubalik ya, di grup Mubalik Muhammadiyah Kalimantan Timur. Biasa begini, selamat berbuka puasa hari Senin bagi yang menunaikan. Ini ada unsur, mohon maaf, ada unsur riyaknya di situ. Walaupun hanya mengucapkan selamat, dia seolah mengatakan saya berpuasa. Tapi kalau jauh-jauh hari, nanti hari Senin tanggal ini pas tanggal 13, 14, 15 itu mengingatkan, gak masalah. Tapi kalau sudah jam 3 malam hari Kamis, selamat menunaikan sahur bagi yang melaksanakan. Itu agak riskan. Agak riskan. Tapi itu debatable ya. Saya sebut saja nama beliau ya, Ustadz Rifki LC MAG. Saya sepaham. Agak hati-hati untuk menjaga menata hati kita. Nah, Umar bin Khattab ini seorang pemimpin yang rajin sidak. Suatu ketika beliau mengadakan perjalanan dari Madinah ke Makkah, melewati satu lembah yang banyak ternaknya. Beliau berhenti dan didapatinya seorang penggembala yang seorang anak kecil. Beliau mau beli, tapi anak kecil itu tidak mau. Ini bukan milik saya, Tuan. Dan dia tidak tahu bahwa yang didapat di depannya adalah seorang presiden, seorang pemimpin. Ini kan jumlahnya banyak, ribuan. Sampaikan saja kepada tuanmu bahwa satu ekor ini dimakan serigala atau binatang buas. Tuan saya tidak tahu. Tetapi di mana Tuhan? Fa ainallah. Di mana Tuhan? Dalam riwayat itu yang saya baca, menetes air mata Umar. Netes bangga, haru. Air mata itu mengalir tidak selamanya karena sedih. Calon bupati kita menang aja kita menetes air mata, kita menangis. Itu tanda gembira, bahagia. Umpamanya. Tapi nggak tahu sudah ditetapkan apa belum. Nggak mengikuti ini. Ya. Sudah ya? Kalah ya? Ya Pak Daud. Haru beliau, bangga. Kemudian dia minta diantar kepada tuannya dan minta untuk ditebuskan, dimerdekakan anak ini tadi. Ini adalah contoh muraqabah, terutama yang terakhir. Muraqabah itu istilah dalam agama kita bahwa Allah itu melihat. Salah satu asma Allah yang 99 itu, seperti dalam riwayat Tirmidzi, yang nomor 43 itu Ar-Raqib. Ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib. Raqib. Allah itu maha peneliti, pengawas, pemantau. Di dalam buku kuliah akhlak yang ditulis oleh Buya Yunahar Ilyas almarhum, itu disebutkan bahwa muraqabah itu berakar dari kata raqabah yang berarti menjaga, mengawal, menanti, mengamati, meneliti.
Semua pengertian itu dari kata raqabah itu bisa disimpulkan dalam satu kata, yaitu pengawasan. Karena apabila seseorang mengawasi sesuatu, dia akan mengamati, dia akan menanti, dia akan menjaga, dia akan kawal, karena dia mengawasi sesuatu. Seseorang mandor pekerjaan sebagai pengawas yang ditugaskan, pasti dia tunggu, dia teliti, dia lihat kerjaannya, betul nggak ini campurannya segini-segini, dilihatnya. Dalam bahasa kita, muraqabah ini berarti pengawasan. Dalam Al-Quran, saya sambil berdiri ya. Pada surah 4 An-Nisa ayat yang ke-1. Biasanya ini kalau teman-teman ada mubalik biasanya di bawah terus ini ayat. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah itu selalu selalu 'alaikum raqibah, atas kalian itu mengawasi. Dalam Al-Ahzab surah 33 ayat 52, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqibah. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Allah Maha mengawasi. Sedangkan menurut istilah, tadi menurut bahasa, bahwa berasal dari raqabah yang berarti mengawasi, meneliti, menanti, menunggu. Menurut istilah, muraqabah itu adalah kesadaran kita seorang muslim bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah, dimanapun, kapanpun, apapun keadaan kita. Ada kesadaran di dalam diri kita. Baik kita berada di tengah orang maupun di dalam kesendirian kita, ketika kita terjaga atau ketika kita tidur, dimanapun kita, di rumah, di kantor, di jalanan, di hotel, dimanapun, CCTV Allah itu senantiasa memantau kita. Orang atau suatu tempat, anggaplah masjid atau di kantor, di pasar, dimanapun yang ada CCTV-nya, bahkan kadang-kadang ditulis, awas, ruangan ini ada CCTV-nya. Ya, ada ya, pernah lihat gitu ya? Orang yang memiliki niat jahat akan berpikir panjang karena ada yang merekam. Jadi dia jangankan berbuat jahat, niatnya saja akan dibatalkannya karena dia dipantau. Sebaliknya, bagi orang yang tidak punya niat jahat, apa dia terusik dengan CCTV itu? Tidak. Malah dia merasa tenang kalau di masjid kita ini ada CCTV dan ada tulisannya besar, masjid ini dipasang CCTV setiap tiang, umpamanya setiap sudut. Kita yang membawa sepatu mahal
tenang. Kenapa? Ada yang menjaganya. Bagi yang berniat jahat, dia berpikir panjang untuk melakukan kejahatan. Bagi kita yang tidak ada niat jahat, merasa tenang, aman. Itu CCTV buatan manusia. Apalagi CCTV-nya Allah yang maha canggih. CCTV tidak bisa menangkap orang melakukan. Dia tahu siapa yang melakukan ini, pencurian sandal atau membawa kotak amal. Dia tahu, tapi dia nggak bisa menangkap. Nah, kalau di dunia aja kita butuh CCTV, maka tentu untuk akhirat kita butuh lagi kesadaran ini. Orang yang melakukan kejahatan itu, baru-baru ini kita dikagetkan. Ada menteri, malah hampir berdekatan waktunya, 2 orang menteri melakukan korupsi besar-besaran, 13 miliar dan tidak tanggung-tanggung. Itu yang dikorupsi adalah uang bantuan sosial, dana COVID. Tega-teganya melakukan. Kok ada manusia tega-teganya melakukan begitu? Disunat 10.000 dari 300.000 rupiah. Padahal ketika kampanye luar biasa janjinya, luar biasa. Ditanya wartawan bagaimana caranya? Oh itu kan penting dari diri kita sendiri. Macam-macam. Sampai menyaksikan perilaku pejabat yang memuakkan itu. Saya pernah baca tulisan Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, seorang tokoh bangsa. Iblis sampai minta pensiun, dia datang kepada Allah. Ini kiasan saja dari Buya Syafi'i Ma'arif. Datang kepada Allah, ya Allah, aku minta pensiun dini. Loh, kenapa? Bukankah dulu engkau yang minta untuk menggoda manusia sampai hari kiamat nanti? Ya Allah, lama-lama kami ini iblis ini akan tergoda juga dengan manusia ini. Mereka sekarang ini lebih canggih dari kami ini. Lebih canggih. Yang orang partainya yang ahli mimbar, yang juga menyampaikan ayat-ayat tentang bagaimana kita hidup di tengah-tengah pandemi ini. Yang ahli khutbah juga, yang lancar dan lincir lidahnya menyampaikan ayat dan hadis, juga melakukan perbuatan seperti itu. Itu kan yang melakukan korupsi miliaran itu bukan orang miskin, bukan orang bodoh, orang sekolah. Bukan orang tidak tahu agama, lancar dan lincir dia menyampaikan ayat. Apalagi menteri yang baru ini, menteri agama kita ini. Ada yang tanya, gimana ini menteri yang baru ini? Ikut menghina agama. Saya bilang saya dengar, malah sebelumnya itu Abu Janda yang direncanakan jadi menteri agama. Ya. Masih mending lah kalau yang ini daripada Abu Janda. Jadi sekalian, kesadaran seorang muslim bahwa dimanapun dia berada, kapanpun, baik dia di tengah orang banyak ataupun dia sendirian, bahwa CCTV Allah itu senantiasa mengawasi dia. Bayangkan di zaman Khalifah Umar tadi, seorang anak kecil yang kalau dia mau berbohong saja, ini dimakan serigala. Tidak tahu tuannya karena jumlahnya ribuan.
tapi karena kesadaran itu begitu mendalam di dalam dirinya. Luar biasa. Nah, kata Buya Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akhlak ini, kesadaran bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kapanpun kita berada, karena lahir dari kesadaran keimanan kita bahwa Allah itu memiliki sifat alim. Sami ya. Atau sama basar, alim. Allah Maha mengetahui. Jangankan yang terlahir, yang kita peragakan, yang kita demonstrasikan, yang kita perlihatkan, pertontonkan, yang ada di dalam hati kita itu Allah tahu. Apapun Allah tahu. Apalagi yang diperagakan. Dalam Quran surah 50 surah Qaf pada ayat yang ke-18 disebutkan ma yaltafizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah Maha mendengar. Jangankan yang keluar dari lisan kita, yang dalam bisikan dalam hati kita pun Allah tahu. Belum terucap tapi Allah sudah tahu. Allah Maha melihat. Coba perhatikan dalam Al-Quran pada surah Al-An'am surah 6 pada ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min rawqatin min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan, dan Dia mengetahui apa yang di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Di mana yang Allah tidak tahu? Yang di dalam lautan yang ribuan kilometer pun gelap gulita, Allah tahu. Berapa miliar jumlah cacing yang ada di dalam tanah, Allah tahu. Ada. Di dalam surah yang sering kita baca setiap hari Jumat atau malam Jumat, surah Al-Kahfi, surah ke-18, di ujung-ujungnya pada ayat yang ke-109 Allah berfirman, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad kepada umatmu, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan yang sebanyak itu. Bahkan dalam surah Luqman ditambah lagi 7 lagi, akan saking tingginya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita sampaikan kepada keluarga kita sejak kecil, bahwa Allah senantiasa mengawasi kita.
pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan, apalagi dalam skala besar, itu pada saat itu dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa diawasi. Muraqabah ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenis yang tertinggi dari muraqabah itu adalah apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia tidak melihatnya, tetapi dia yakin bahwa Allah pasti melihatnya. Inilah yang sering kita dengar dengan istilah ihsan. Ujung-ujungnya daripada muraqabah ini akan melahirkan sikap ihsan. Apa itu ihsan? Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat, datang seseorang yang tidak diketahui dan duduk langsung di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya pada saat itu antara lain, "Hai Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu ihsan?" Rasul menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yara." Muttafaq alaih. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekalipun engkau tidak dapat melihatnya, tetapi yakin sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu lakukan. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hal lain yang perlu kita miliki juga selain kesadaran bahwa Allah memantau setiap gerak-gerik dan apapun yang kita keluarkan, yaitu apa yang disebut dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah kesadaran akan pengawasan Allah itu mendorong kita untuk melakukan suatu muhasabah, yaitu perhitungan. Dalam bahasa sekarang ini adalah evaluasi. Kalau kita belajar manajemen, maka ada salah satu hal yang penting, itu adalah kontrol. Perlu diawasi. Orang yang bekerja tanpa diawasi, kadang-kadang dia sembrono. Perlu ngawasi. Nah, evaluasi atau muhasabah itu merupakan muraqabah itu, ya, muraqabah yang kita bicarakan di awal tadi. Muraqabah itu merupakan jalan menuju muhasabah. Dijelaskan oleh salah seorang ulama bahwa muhasabah itu dapat dilakukan sebelum dan sesudah amal. Jadi muhasabah, mengevaluasi, itu bisa dilakukan sebelum beramal maupun sesudah beramal. Contoh, kita mau, ini kan musim medsos ini kan, seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita kirim ini, tanya dulu hati kita, ya, tanya dulu hati kita, apa perlu saya kirim ini? Jangan-jangan ini untuk memperlihatkan apa yang kita kerjakan. Kita tidak terus terang di situ, tetapi jangan-jangan tanyalah diri kita. Hadirin yang saya hormati,
Tadi saya katakan bahwa ini perlu kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dididik mulai kecil bahwa apapun yang dilakukan, dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting kita sampaikan kepada anak-anak kita, kita ajarkan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, itu bukan hanya sekedar dihafal. Bukan hanya sekedar dihafal. Memang ada hadisnya, ya. Barang siapa yang menghafal Asmaul Husna itu masuk surga. Tetapi tidak bisa kita hanya baca secara tekstual saja, kita pahami secara tekstual. Anak-anak panti asuhan yang ada di belakang Masjid At-Tanwir itu sudah hafal. Hanya beberapa kali saya ajarkan. Oh, lancar itu. Ya, bagi anak-anak harus pakai irama supaya dia mudah untuk, tapi harus dipahami juga, ya, disampaikan. Ya tentu dengan sesuai dengan ilmunya. Hafal itu mereka itu. Kita aja belum tentu hafal. Pak Wahid hafal belum? Nah, ini ada. Belum tentu hafal kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak cukup hanya dihafal. Itu dulu di BI, ya, di BI beberapa tahun yang lalu ada lomba, ya, perlombaan ibu-ibu, ya, ibu-ibu selawatan atau apa gitu ya, dalam rangka apa, tahun baru Islam apa, lomba menghafal Asmaul Husna. Enggak lama hafal mereka itu. Tetapi sekali lagi tidak cukup hanya sekedar dihafal, tapi dipahami, dihayati. Nah, contohnya tadi itu, muraqabah ini tadi muncul kesadaran bahwa Allah itu melihat, mereka mengawasi apa yang kita lakukan karena adanya kesadaran bahwa Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui. Ilmunya Allah itu ibarat kita celupkan jari kita ini di air laut, samudra yang luas itu, begitu kita angkat yang menetes itu, atau yang sisa di tangan, itulah ilmunya manusia itu. Bayangkan. Adanya kesadaran bahwa Allah itu melihat. Saya yang di belakang saya ini nggak lihat ini, yang di samping kita ini nggak lihat, yang di WC yang di belakang ini, kecuali kita harus keluar. Terbatas pandangan kita. CCTV yang dianggap canggih itu, mohon maaf, saya pernah berurusan di salah satu, nggak usah saya sebut lah ya, karena ada karyawannya di sini, ada pegawainya. Berurusan di salah satu kantor. SIM saya hilang, bukan. ATM, kartu ATM, minta ke bank untuk diganti. Wah, kata orang bank, oh ini harus ke sana, lapor dulu, nggak usah sebut ya kemana. Loh, dia kan nggak tahu. Saya bilang, yang tahu hilang itu cuma saya aja, kenapa saya lapor ke sana? Dia kan nggak tahu. Saya nggak minta tolong dia juga nyari, saya minta ganti aja. Nggak harus ke sana. Oh sudah, ke sanalah saya. Ya, ke sana saya minta buatkan. Ah, diketik-ketik. Saya ini salah juga. Ya. Karena pas saya tanya, ini ada biayanya kayak ini. Iya.
Salah juga saya tanya. Oh bukan begini. Dia mau menyerahkan itu, pindah ke suatu ruangan yang agak di pojok-pojok. Agak pojok-pojok. Saya lihat, oh betul ada CCTV. Bagus juga kantornya ini tadi. Ada CCTV di kantornya. Tapi di pojok ini tadi, di samping-samping ini nggak ada. Oh di sini rupanya menyerahkan. Itu sama teman saya di sebelah ambilnya. Oh. Jadi kembali CCTV. Kau kenapa kau melihat ke situ, Pak Daud? Ya, begitu ya yang saya alami. Akhirnya hilang 50.000 saya uang. Iya. Gimana mau ikhlas diceritakan ini tanda nggak ikhlas? Iya. Kalau saya ikhlas nggak saya ceritakan. Saya ceritakan ini karena saya nggak ikhlas. Selain itu yang ingin saya sampaikan bahwa begitu terbatasnya secanggih apapun alat, yang penting itu adalah manusianya. Sampai ada istilah ada istilah luar ini, the man behind the gun. Manusia di belakang senjata, itulah yang perlu. Saya kira ini ya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, suatu akhlak. Ini akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dimiliki oleh siapapun, ya. Siapapun kita. Pengembala kambing aja tadi, ya. Ya ustadzkah, ya mubalik, ya ASN, ya kepolisian, ya apalagi jaksa, apalagi hakim, apalagi bupati, apalagi gubernur, apalagi menteri, apalagi yang di atasnya menteri. Kesadaran ini harus lebih daripada kita pemimpin. Bayangkan Umar bin Khattab itu sampai-sampai yang ingin diujinya kepada umatnya, ya, ingin disidaknya sampai ke motivasi, sampai kepada kejujuran seseorang itu diuji. Coba kalau fit and proper test menteri, ada nggak diuji kejujurannya? Nggak ada. Karena memang sudah ada nggak alat untuk menguji kejujuran itu? Sudah ada ya? Kata almarhum Ustadz Jainuddin MZ, tiap tahun kita melahirkan universitas ribuan mewisuda sarjana orang-orang pintar, tetapi tidak ada satupun universitas yang mewisuda orang-orang jujur. Karena ini mahal. Ya, ini mahal. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah karena kekurangan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama-sama kita menutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.